Hai, selamat datang kembali di Drakor Edik Indonesia, tempat ngumpulnya drakor jangki se-Indonesia. Bersama saya Rianti Sofia akan menemani kamu seperti biasa satu video ke depan. Kali ini kita masih akan membahas satu drama yang rilis bulan September kemarin, yaitu The Golden Spoon. Untuk kamu-kamu yang anti basa-basi ingin langsung lihat sinopsisnya, langsung aja skip ke menit yang ini ya. Oke, drama yang diadaptasi dari webtoon ini menggunakan judul aslinya untuk judul internasionalnya, yaitu The Golden Spoon, atau dalam bahasa Koreanya adalah Geum Sujo. Geum artinya adalah emas dan Sujo artinya adalah sendok. Kita masuk ke genrenya. Untuk drama ini genrenya adalah remaja, fantasi, romance, drama, dan keluarga. Drama ini mengambil plot di masa SMA, jadi tentu saja konflik-konfliknya pun di sekitaran siswa-siswa SMA. Jadi bagaimana mereka mengatasi masalah di keluarga, bagaimana mereka menikmati masa-masa romansnya, bagaimana mereka bersahabat, dan bagaimana mereka mengatasi problem bullying mereka. Di drama ini romansnya cukup kental ya, tapi untuk komedinya saya rasa nggak terlalu kerasa sih. Tapi di drama ini saya harus mengacungkan jempol untuk Yuk Song Jae karena acting drama kali ini. Kalau di dramanya yang lalu yaitu Pop Up Mystic Bar, kita hanya melihat acting dia yang sebagai anak baik-baik ya. Nah, kalau di sini kita bisa juga lihat muka dia yang agak-agak psycho gimana gitu. Kita masuk ke para pemeran. Di sini kita ada 4 pemeran utama, yaitu Yuk Song Jae yang merupakan member dari boy band BTOB yang berperan sebagai Lee Seung Chon. Kemudian ada Lee Jong Won yang berperan sebagai Hwang Tae-yong. Kemudian ada Jung Chaeyeon yang berperan sebagai Na Ju-hee, dan satu lagi ada Yeon Woo yang berperan sebagai Oh Hyo Jin. Ya, itu dia tadi info mengenai drama The Golden Spoon, dan mari kita sekarang simak sinopsisnya. Lee Seung Chon adalah seorang pemuda yang kini duduk di bangku SMA. Ia seorang yang pintar tapi berasal dari keluarga tidak mampu. Berkat kepintarannya, dia berhasil memasuki sekolah elit tempat bersekolahnya anak-anak dari keluarga kaya dan terkenal di Korea. Karena kondisi ekonominya, Seung Chon sering menjadi bahan bulian teman-temannya. Ia tak dapat melawan karena ia tahu bagaimanapun sekolahnya akan berpihak pada orang kaya. Seung Chon sangat bertekad kuat untuk keluar dari kemiskinan. Ia bekerja paruh waktu dan tetap belajar di sela-sela waktu kerjanya. Dengan bekerja paruh waktu, Seung Chon dapat membiayai dirinya sendiri dan membayar keperluan keluarganya. Namun, lama-kelamaan, Seung Chon menjadi muak karena ayahnya yang seorang penulis webtoon tidak dapat memperjuangkan keluarganya. Bahkan, sang ayah lebih memilih bersembunyi ketika didatangi rentenir yang menagih hutang kepada keluarga mereka. Tekad Seung Chon semakin kuat setelah ia mendengar sahabatnya yang bernama Park Jin Sok memilih mengakhiri hidupnya beserta seluruh anggota keluarganya akibat kehidupannya yang miskin dan terjerat hutang. Hwang Tae-yong adalah pemuda terkaya di sekolahnya. Ia adalah anak dari pemilik perusahaan besar. Siswa lain banyak yang iri kepadanya karena selain tampan, ia juga kaya raya dan seperti tidak memiliki masalah dalam hidupnya. Tapi kemampuan akademik Tae-yong kurang baik. Dia lebih senang membaca webtoon untuk mengisi waktu luangnya. Ayah Tae-yong sangat galak dan disiplin. Ia sering memberikan tugas tambahan kepada Tae-yong untuk menganalisis bisnis yang ada di Korea sebagai latihan bagi Tae-yong agar dia kelak dapat meneruskan perusahaan ayahnya. Namun, dengan kemampuan akademik Tae-yong yang pas-pasan, tentu saja Tae-yong merasa kesulitan untuk mengerjakannya. Suatu hari, dalam perjalanannya menuju rumah Tae-yong, Seung Chon bertemu seorang nenek tua yang menawarkan sendok emas ajaib kepadanya. Nenek itu berkata, "Belilah sendok ini. Jika kamu menggunakannya untuk makan di rumah teman sebayamu sebanyak 3 kali, maka orang tuanya akan berubah menjadi orang tuamu." Kebetulan, Tae-yong yang sebenarnya baik hati menjamu semua temannya untuk makan bersama. Dan itulah kesempatan pertama kalinya bagi Seung Chon untuk menggunakan sendok tersebut. Karena kebaikan Tae-yong, Seung Chon berusaha memanfaatkan Tae-yong untuk mendapatkan sedikit uang. Ia tahu bahwa Tae-yong sering dibeli tugas oleh ayahnya. Akhirnya, Seung Chon menawarkan diri untuk mengerjakan tugas tersebut dengan imbalan uang yang sangat besar. Setelah berkali-kali melihat kehidupan Tae-yong, Seung Chon semakin tergiur dengan kehidupan Tae-yong. Seung Chon pun mencoba peruntungan dengan sendoknya dan meminta makan di rumah Tae-yong. Sialnya, pada saat kedua kalinya ini disaksikan oleh ayah Tae-yong yang baru pulang bekerja. Hal ini membuat ayah Tae-yong memiliki anggapan buruk tentang Seung Chon.
Saking sakit hatinya, Seungcheon pun memutuskan untuk melupakan misi sendok emasnya dan membuang sendok emas tersebut ke tumpukan sampah. Hal yang buruk pun terjadi kepada Taeyong karena salah satu temannya yang bernama Jonggun melaporkan bahwa Seungcheon lah yang mengerjakan semua tugas bisnis milik Taeyong. Ayah Taeyong murka dan memerintahkan anaknya untuk memutuskan hubungan dengan Seungcheon. Taeyong pun memfitnah Seungcheon telah meminta uang secara paksa kepada dirinya dengan bukti transfer bank yang cukup banyak. Seungcheon pun terancam dikeluarkan dari sekolah. Malam harinya, Seungcheon dan Taeyong bertemu di pinggir sungai. Mereka bertengkar dan akhirnya tanpa sengaja Seungcheon tercebur ke dalam sungai. Taeyong yang tadinya ingin menolong pun akhirnya memanfaatkan kejadian ini agar Seungcheon menghilang selamanya dari kehidupannya. Di dalam sungai, Seungcheon teringat kembali terhadap sendok emas yang telah ia buang. Satu kali lagi, jika ia berhasil makan di rumah Taeyong, maka nasibnya akan berubah total. Dengan sekuat tenaga, Seungcheon berenang dan kembali ke tumpukan sampah untuk mencari sendok emas tersebut. Setelah itu, ia bergegas ke rumah Taeyong. Seungcheon berhasil tiba lebih awal karena Taeyong memutuskan untuk kembali ke sungai untuk mencari Seungcheon. Dengan perasaan kesal, akhirnya ayah Taeyong mengizinkan Seungcheon untuk makan malam di rumahnya. Dan misi pun terselesaikan, keajaiban pun terjadi. Seungcheon berubah menjadi Taeyong dengan wujud dan sifat seperti Seungcheon, tapi nama dan statusnya berubah menjadi Taeyong. Seungcheon dapat mengingat semua kejadian dengan jelas, sedangkan Taeyong asli yang kini berubah menjadi Seungcheon seperti mengalami lupa ingatan akibat insiden tenggelam di sungai tadi. Dengan bertukarnya tubuh mereka, maka perubahan sifat mereka dirasakan oleh kedua belah keluarga. Seungcheon yang kini berada di rumah keluarga Taeyong menjadi tahu kebobrokan keluarga Taeyong. Ayah Taeyong yang tadinya dapat mengontrol anaknya sepenuhnya, kini mendapati anaknya lebih pandai dalam urusan bisnis, namun memiliki sifat lebih memberontak. Dan di sekolah, ia menjadi pelindung siswa-siswa yang dirundung oleh Jonggun. Di sisi lain, Taeyong yang sekarang berada di rumah keluarga Seungcheon menjadi anak yang lebih menyenangkan dan patuh kepada orang tuanya. Begitu pula di sekolah, ia menjadi sosok yang lebih percaya diri dan berani mengutarakan pendapatnya, jauh dari sosok lamanya yang selalu terintimidasi. Pada drama ini juga ditampilkan cerita cinta segitiga antara Seungcheon, Taeyong, dan seorang gadis yang bernama Na Ju-hee. Ju-hee merupakan putri dari keluarga pemilik stasiun televisi. Ia dikeluarkan dari sekolahnya di London karena menggunakan kekerasan untuk melawan teman-temannya yang bertindak rasis. Ju-hee pulang ke Korea tanpa mengabari orang tuanya. Ia berusaha mencari pekerjaan di minimarket. Disitulah ia bertemu dengan Seungcheon dan mulai mengaguminya karena sifat pekerja kerasnya. Di sisi lain, Taeyong sudah dijodohkan dengan Ju-hee sebagai transaksi untuk melancarkan bisnis. Tokoh terakhir adalah gadis yang bernama Oh Yoo-jin. Yoo-jin tahu bahwa Taeyong tulus menyukai Ju-hee dan mengabaikan perasaan cinta darinya. Saat sosok Seungcheon berubah menjadi Taeyong, Yoo-jin mulai melakukan gerakan agresif kepada Taeyong. Oke teman-teman, itu dia yang terjadi di sekitaran episode 1 dan 2 dari drama The Golden Spoon. Gimana nih teman-teman, tertarik nggak untuk menonton drama ini sampai akhir? Pada scene ketika Seungcheon membeli sendok emas dari nenek tua tersebut mengatakan bahwa dia masih bisa merubah pikirannya. Apakah ingin tetap bersama orang tuanya Taeyong atau kembali pada orang tua aslinya? Nah, dia diberikan 3 buah kesempatan. Yang pertama adalah setelah 1 malam, yang kedua adalah setelah 1 minggu, dan yang ketiganya adalah setelah 1 bulan. Nah, kira-kira gimana nih? Seungcheon akan menentukan pilihannya nggak? Kira-kira dia mau ikut dengan orang tua yang mana ya? Dan ada juga scene di mana ketika Taeyong dimarahin oleh ayahnya, ini ada scene mengenai trauma Taeyong di masa kecil. Dan trauma ini dijadikan ancaman oleh ayahnya agar Taeyong dapat tunduk mengikuti semua aturan dari ayahnya. Nah, kira-kira traumanya ini mengenai apa ya? Kira-kira itu sih yang membuat saya penasaran. Teman-teman yang udah nonton, boleh komentar dong apa yang membuat teman-teman penasaran untuk mengikuti drama yang satu ini. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Nanti kita lanjutkan lagi dengan drama-drama yang terbaru tentunya yang rilis di bulan Oktober ya, mudah-mudahan ya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.